Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullah taala mengatakan illa annahu la yaftakiru nikahudz dhimmiyati ila islamil wali. Hanya saja dalam urusan pernikahan seorang dhimmiyah, seorang wanita ahlil kitab, misalnya wanita Yahudi atau wanita Nasrani yang hendak dinikahi oleh seorang Muslim, maka syarat yang keenam ada dispensasinya, ada keringanannya, yaitu walinya boleh dari kalangan non-Muslim, alias ketika wanita itu beragama Nasrani atau beragama Yahudi, biasanya walinya pun juga beragama Yahudi atau Nasrani. Maka ketika wanita itu dinikahi oleh seorang Muslim, secara tradisi dan secara hukum perdata yang berlaku di setiap negara, biasanya akan menikahkannya adalah wali nasabnya, walaupun dia beragama Nasrani. Karena itu, kalau ada orang Muslim ingin menikahi ahlu dhimmah, maka yang menjadi wali boleh wali nasab walaupun dia belum masuk Islam. Ya, belum menjadi masuk Islam, karena tidak ada hal yang perlu dirisaukan dalam hal ini. Nasrani menjadi walinya Nasraniyah, seorang wanita Nasrani. Yahudi, seorang lelaki Yahudi menjadi wali wanita Yahudiyah. Ini secara hukum syariat tidak ada yang perlu dirisaukan, karena sesama orang kafir satu level, satu tingkatan. Tetapi ketika wanitanya itu beragama Islam, sedangkan walinya itu non-Muslim, maka ini akan menimbulkan satu kondisi yang tidak sehat, yang itu sangat ditentang, menyelisihi aturan syariat, bahwa orang kafir tidak punya kuasa atas seorang Muslim. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan pernah merestui, Allah tidak akan pernah membiarkan orang kafir itu memiliki kuasa atas orang yang Muslim. Nah, tentu perwalian itu bentuk dari sultan, bentuk dari kekuasaan. Karenanya para ulama mengatakan hukum asalnya orang kafir tidak mungkin jadi wali bagi orang Muslim, kecuali bila yang dinikahi itu sendiri adalah masih dalam beragama non-Islam, Yahudi Nasrani. Maka walinya boleh juga beragama Yahudi ataupun Nasrani, karena tidak ada yang perlu diresahkan ya. Dan perlu diingatkan di sini bahwa dari penjelasan al-muallif al-Imam Abu Syuja' kita mendapatkan satu kesimpulan hukum, bahwa seorang Muslim boleh menikahi Yahudi dan Nasrani. Hukum bolehnya menikahi wanita Yahudi, bolehnya menikahi wanita Nasrani ini ternyata masih berlaku walaupun secara de facto kita tahu Yahudi menuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Nasrani meyakini Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya, walaupun demikian, namun ternyata kita dapatkan Imam Abu Syuja' yang hidup pada abad ke-5 Hijriah masih tetap menyatakan bahwa pernikahan beda agama, lelaki Muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi ataupun wanita Nasrani, ini tetap masih berlaku, alias boleh. Ya, karena itu memang salah satu hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dalam hadis Nabi SAW. Dan juga telah terjadi konsensus di kalangan para ulama. Tidak satu pun orang yang mengingkari ketentuan hukum ini kecuali kelompok sesat, sekte sesat, yaitu sekte Syiah, secara khusus dari sekte Rafidhah. Ya, hanya mereka yang menentang hukum bolehnya menikahi wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Namun tentu tidak pantas bagi kita untuk berpanjang lebar mengkanter pemahaman mereka atau mata mereka, karena memang mereka sendiri adalah kelompok yang sesat ya. Mereka sendiri pada secara de facto telah menuhankan anak keturunan Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, dan yang lainnya. Dan tentu itu tidak jauh beda dengan keyakinan orang-orang Rafidhah pada imam-imam Ahlul Bait, tidak jauh beda dengan keyakinan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pada Uzair ataupun pada Isa ibnu Maryam alaihimussalam. Ya, sama saja mereka meyakini mengkultuskan manusia, memperlakukan manusia bagaikan Tuhan. Itu faktanya. Sehingga mazhab
Rafidhah tidak perlu kita panjang lebar membahasnya karena memang mereka adalah kelompok sesat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.